We must... Film ini diawali dengan dua orang anak lelaki yang sedang bermain petak umpet. Lalu datang seorang pria dengan luka di tubuhnya meminta mereka untuk menolongnya. Dan Daniel ia malah berteriak bahwa si pria ada di sana. Dan datanglah sekelompok orang memanahinya lalu membawa ia pergi. 30 tahun berlalu. Sepasang pengantin yang bernama Alex dan Grace akan melangsungkan upacara pernikahan. Dan Grace sangat tidak sabar ingin segera menjadi bagian dari keluarga Alex yang kaya raya. Lalu datang kakak dari Alex dan ia bernama Daniel. Jadi dua kakak beradik ini adalah dua orang anak yang di awal film dan sekarang sudah tumbuh dewasa. Daniel sempat berucap bahwa Grace masih belum terlambat jika ingin kabur karena tempatnya bukan di keluarga itu. Serta anggap saja ucapannya hanya sebagai sanjungan. Mereka berdua diminta untuk segera turun karena resepsi akan segera dilangsungkan. Setelah Daniel pergi, Alex membenarkan ucapan Daniel bahwa mereka masih punya waktu untuk bisa pergi. Tetapi Grace tetap ingin pernikahan itu dilaksanakan. Lalu mereka melangsungkan sesi pemotretan. Di sana semuanya berkumpul, mulai dari ayah dan ibu Alex, bibi Helen, serta istri Daniel. Setelah upacaranya selesai, pada malam harinya pengantin baru ini harus melakukan tradisi keluarga yang sudah turun-temurun, yaitu memainkan sebuah permainan keluarga Ledomas pada tepat tengah malam. Pada sebelumnya, Alex belum memberitahukan kepada Grace tentang tradisi keluarganya, dan tradisi itu lebih penting daripada pernikahan mereka. Serta mereka menjadi kaya atau mendapat banyak uang dari pabrik permainan itu. Untuk menjadi bagian keluarga Ledomas, Grace diwajibkan mengikuti setiap ritualnya. Si Grace ini dibesarkan di rumah asuh, jadi ia sangat bahagia karena pada hari itu ia mempunyai keluarga nyata yang ia impikan sedari kecil. Dan ibu Alex bersyukur putranya telah memilih wanita yang tepat. Entah kenapa si Alex ini terlihat begitu gelisah. Lalu datang adik Alex yang bernama Emily serta Pete suaminya dan anak-anak mereka. Setelah semua berkumpul, mereka memasuki sebuah ruangan khusus untuk melakukan ritual itu. Sebelum memulai permainannya, Tony selaku kepala keluarga menjelaskan tentang sejarah Ledomas yang dimana kakek buyut mereka bernama Victor. Itu semua dimulai dari sebuah kotak pemberian dari Tuan Libel, seorang kolektor barang antik. Setelah Libel mengetahui bahwa Victor dan dirinya mempunyai hobi yang sama untuk bermain, mereka berdua menghabiskan banyak waktu bermain kartu. Pada suatu waktu, Tuan Libel membuat taruhan jika kakek buyut mereka bisa memecahkan misteri kotak itu, maka Tuan Libel akan mendanai setiap usaha yang dipilih Victor. Setelah menghabiskan waktu berjam-jam, akhirnya ia berhasil dan sampai sekarang setiap Ledomas menambahkan anggota keluarga baru, mereka akan menaruh kartu kosong ke dalam kotak itu. Dan calon anggota baru mempunyai hak istimewa untuk mengambil kartu, dan Tuan Libel akan memberitahukan mereka apa yang harus dimainkan. Saat Grace mengambil kartunya, ia mendapatkan permainan petak umpet. Orang-orang hanya bisa terdiam setelah mengetahui permainan yang akan dimainkan. Dan Grace harus bersembunyi dimanapun di dalam rumah itu sampai subuh. Lalu mereka akan berusaha menemukan Grace tanpa bantuan CCTV. Lampu mulai dipadamkan dan pintu-pintu sudah dikunci. Grace mulai mencari tempat persembunyiannya, sementara para anggota keluarga melengkapi diri mereka dengan senjata. Dan Alex, ia harus menunggu di ruangan itu sampai istrinya ditemukan. Entah kenapa mereka ini membawa senjata, dan senjata itu untuk apa? It was just great. Karena diliputi kegelisahan, Alex kabur dari tempatnya. Sementara itu semua orang mulai berpencar. Carity yang mendapat tugas mengawasi Alex, ia kecolongan. Ibu Alex mengatakan kepada menantunya bahwa petak umpet ini hanya pernah terjadi sekali sejak ia menjadi bagian dari keluarga Ledomas. Dan di sisi lain, Grace merasa sudah kesal berada di dalam lift. Ia pun memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Alex mengagetkan Grace saat ia mencoba menghindari pelayan yang mencari Georgie. Tiba-tiba ada seseorang yang menembaki si pelayan, dan itu adalah Emily. Emily mengira bahwa pelayan itu adalah Grace, dan para keluarga berkumpul menyayangkan kematian pelayan mereka. Serta Grace harus tertangkap hidup-hidup untuk proses ritualnya. Grace dibuat tak percaya dengan apa yang baru ia saksikan. Alex pun memberitahukan Grace bahwa ia menarik kartu yang jelek dan keluarganya harus membunuh Grace sebelum fajar. Jika tidak, maka hal buruk akan menimpa keluarga Ledomas. Grace mengira bahwa keluarga Alex sudah gila dan ia tidak memberitahukan bahwa keluarganya adalah seorang psikopat. Lalu Alex meminta maaf.
Jika ia memberitahukan Grace, maka Grace akan meninggalkan dirinya. Alex sangat mencintai Grace. Ia akan berusaha membawa Grace kabur dari tempat itu. Dan Grace disuruh untuk pergi ke dapur, sementara itu Alex akan ke ruang keamanan untuk membuka semua kunci. Alex menguatkan Grace jika ia ingin selamat maka Grace harus menuruti perintahnya. Saat Grace tiba di ujung lorong, ia dihadapkan dengan dua pintu dan Grace memasuki pintu yang salah. Ia hampir saja terkena tembakan Emily yang memergokinya. Grace berusaha melarikan diri dan berharap ada jendela yang bisa dibuka. Tanpa diduga, ia kembali berpapasan dengan Daniel. Beruntung saja Daniel tidak ingin menghabisinya. Grace diberi waktu 10 detik untuk bisa kabur sebelum ia memanggil keluarganya yang lain. Setelah Grace kabur, Daniel berteriak bahwa ia menemukan Grace, lalu datang Charity dan ia menanyakan keberadaannya. Daniel mengungkapkan sesuatu yang ada di benaknya. Mungkin Alex salah karena tidak memberitahukan Grace tentang tradisi itu. Berbeda dengan dirinya, ia telah memberitahukan Charity sebelumnya. Semua orang pun berkumpul karena mendengar teriakan Daniel waktu tadi. Saat seorang pelayan datang untuk memberitahukan keberadaan Grace, tanpa sengaja Emily menembaknya dengan panah milik suaminya. Dan kini Emily telah membunuh 2 pelayan. Ibu Alex memberikan pendapat bagaimana kalau mereka mencari Grace dengan bantuan CCTV, meskipun itu harus melanggar tradisi. Helen sempat menentangnya, namun karena tidak ada pilihan, ia harus mengalah kepada Tony. Di sisi lain, Grace mengambil sebuah senjata untuk perlindungan diri, dan saat ia berada di dapur, seorang pelayan laki-laki datang ke sana untuk mengambil sesuatu. Alex yang berada di ruangan keamanan, ia dibuat kaget karena istrinya dalam bahaya, tetapi ia berhasil membuka semua kunci. Grace berhasil kabur, tetapi Alex berhasil ditangkap oleh ayah dan kakaknya. Saat Grace akan bersembunyi di dalam lift, ia dikagetkan oleh seorang pelayan yang sedang bersembunyi. Namun naas, tanpa sengaja ia terjepit oleh pintu lift karena ulahnya sendiri. Si pelayan lelaki yang menemukan jasad Dora, ia melapor kepada majikannya, dan kini mereka harus bergerak cepat menemukan Grace. Helen yang merasa situasi itu pernah ia alami sewaktu dulu, waktu di awal film yang dimana suaminya harus menjadi tumbal. Alex harus menerima kenyataan kalau ia harus memimpin ritualnya dan bukannya lari dari itu. Rupa-rupanya Grace berada di luar jendela, dan ia mendengarkan percakapan antara Tony dan Helen. Jadi si Alex ini adalah satu-satunya orang yang pernah melihat Tuan Libel sewaktu ia kecil. Karena merasa tidak percaya dengan Alex, Grace memutuskan untuk melarikan dirinya sendiri. Ia pun kembali bersembunyi di sebuah kandang kambing, dan Grace dibuntuti oleh Georgie. Tanpa diduga, Georgie menembak Grace hingga melukai tangannya. Setelah melumpuhkan Georgie, Grace terjatuh ke dalam sebuah ruangan khusus pembuangan. Dengan menahan rasa sakit, Grace berusaha untuk kembali ke permukaan. Dan setelah berhasil, secara bersamaan, Charity melihat Grace yang sedang berlari. Ia pun memberitahukan sang pelayan dan yang lainnya. Karena tidak kuat untuk memanjat pagar, Grace mencoba mencopot satu pagar yang sudah rusak. Setelah itu, ia berusaha untuk keluar pagar meski harus menambah luka di tubuhnya. Sempat ada mobil yang lewat, namun ia enggan menolong Grace. Karena pemburuan masih berlanjut, Grace pun melanjutkan pelariannya. Tony memarahi Daniel yang menganggap permainan itu hanya sekedar permainan biasa. Ia pun mengingatkan Daniel jika Grace masih hidup sampai fajar, maka mereka semua akan mati. Becky selaku istrinya menenangkan Tony dan membagi tugas agar Grace segera bisa ditangkap. Sementara itu, Alex mencoba mencari cara untuk meloloskan diri, dan Daniel serta Emily mereka membuang tubuh para pelayan ke tempat pembuangan. Di sana juga ada Georgie yang baru tersadar. Di sisi lain, Grace yang berusaha kabur, ia sempat tertangkap, namun Grace berhasil melawan si pelayan. Namun pelariannya tidak berlangsung lama. Saat Grace melanjutkan pelariannya, ia menghubungi Tripsep dan Grace meminta pertolongan kepadanya. Karena mobil itu terdeteksi dan dilaporkan telah dicuri, dengan otomatis pihak Tripsep mematikan sistem mobilnya. Dan tiba-tiba datang si pelayan dan ia membius Grace. Is that you? Hey, you're safe now. Tak berselang lama, Grace tersadar tanpa disadari oleh si pelayan, dan Grace pun langsung menghajarnya hingga mobilnya terguling. Akan tetapi saat Grace berhasil selamat, ia kembali dihampiri oleh Daniel. Grace pun kembali memohon untuk melepaskannya pergi.
Daniel dibuat bingung olehnya. Jika ia melepaskan Grace pergi, maka sesuatu yang buruk akan menimpa keluarganya. Dan di sisi lain, ia merasa kasihan kepada Grace. Lalu dengan terpaksa, Daniel membuat Grace tak sadarkan diri. Dan rupanya di sana juga ada ayahnya. Beralih ke tempat lain, Becky menghampiri putranya. Ia memberitahukan bahwa Grace sudah tertangkap. Becky juga mengungkapkan bahwa ia menyukai Grace dan tidak ingin melakukan ritual itu. Tapi mereka harus melindungi keluarganya. Di dalam keluarga ini hanya Alex seorang yang tak percaya akan ritual itu. Lalu semua orang mulai bersiap untuk melakukan ritualnya. Sambil kumat kamit mulut mereka membaca mantra dan bergiliran meminum sesuatu. Tiba-tiba perut mereka merasa mual. Ternyata Daniel telah mencampurkan sesuatu ke dalam minumannya. Dan sekarang Daniel membantu Grace untuk melarikan diri. Racun yang ia tuangkan tidak akan membahayakan keluarganya karena ia sudah menakar dosisnya. Belum juga pergi untuk menjauh, Daniel harus berhadapan dengan istrinya dan tanpa diduga Carity malah menembak suaminya itu. Dengan segera Grace pun menghajar Carity dan lekas memeriksa kondisi Daniel. Dalam kondisi yang sekarat, Daniel memintanya untuk segera pergi. Dalam pelariannya, Grace kembali dihadang oleh Tony, namun Tony berhasil dikalahkan olehnya. Alex yang sudah terbebas menyaksikan kondisi kakaknya yang sekarat dan ia mengira bahwa Grace lah pelakunya. Di sisi lain, Grace dihadang oleh Becky. Mungkin karena amarahnya sudah memuncak, Grace menghajarnya hingga tewas. Dan itu pun disaksikan oleh Alex. Alex mencoba mendekati Grace dan ia meminta maaf atas apa yang sudah terjadi. Tiba-tiba, Alex merangkul Grace dan memberitahukan yang lain bahwa ia telah berhasil menangkapnya. Matahari akan segera tiba dan mereka harus segera menyelesaikan ritualnya. Saat Alex akan mengeksekusinya, Grace berhasil menghindari dan secara bersamaan pagi pun terang. Semua orang menjadi ketakutan sambil bertanya-tanya, "Lah, kok tidak terjadi apa-apa? Apakah semuanya hanya omong kosong?" Grace? Nothing's happening. Tiba-tiba tubuh Helen pecah berkeping-keping dan satu persatu dari keluarga Ledomas mengalami hal yang sama. Alex pun memohon kepada Grace bahwa ia tidak ingin seperti keluarganya dan ia tidak ingin mati. Begitupun ucap Grace, ia juga tidak ingin mati. Setelah Alex mati, dengan bersimbah darah, Grace berjalan keluar. Lalu para polisi datang, dan film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.